Halo adik-adik, selamat pagi adik-adik. Pagi ini langsung berjumpa lagi dengan adik-adik. Kok nggak salah, kemarin-kemarin pasti adik-adik mengikuti ulangan. Ulangan umum ya, pasti nilainya bagus-bagus. Nah pagi ini kita akan bersama-sama mengikuti ibadah sekolah minggu. Nah sebelumnya memasuki ibadah, mari kita tutup mata dan lipat tangannya untuk berdoa. Dan semua adik-adik ikutinlah Mali untuk berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih pagi ini Tuhan sudah memberikan kami semua kesempatan untuk beribadah. Tuhan, pimpin kami, buka hati kami, buka mulut kami, supaya kami dapat memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, mari kita dengar lagu-lagu yang akan kita nyanyikan bersama ya. Yuk!
Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Sekali lagi ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Berbuah, 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 oh, 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 oh. Adik-adik, tadi sudah memuji Tuhan ya, bersama-sama Lausu Mali, Lausu Desi, Lausu Kiko, dan Lausu Novi. Dan saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelumnya, Lausu Mali akan mengajak adik-adik semua untuk berdoa sekali lagi. Mari kita memasuki doa ya, lipat tangannya dan tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan sudah memberikan kami saat ini kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, berbicaralah kepada kami supaya kami memahami akan firman Tuhan, mengerti tentang apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih atas semua ini. Saya serahkan waktu seluruh daripada ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, langsung mau nanya nih. Adik-adik pernah nggak bertemu dengan orang yang tidak dikenal? Pasti sering ya. Tapi kalau bertemu terus kita tiba-tiba ngajakin ngobrol, kayaknya nggak pernah kali ya. Kayaknya nggak enak dah. Atau kita ini pergi ke rumah orang yang tidak dikenal terus nginep di rumahnya itu. Rasanya gimana ayo? Ayo, rasanya kan gak enak, rasa canggung ya. Tapi di dalam kehidupan ini banyak orang seperti itu. Ya, sebagian orang ada orang yang meninggalkan kampung halamannya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan keluarganya. Untuk apa sih? Untuk bekerja. Nah itu orang-orang itu adalah apa? Pembantu namanya. Yang kita suka panggil mbak ya. Pembantu itu apa itu? Pembantu itu adalah orang-orang yang membantu mama, membantu keluarga kita untuk membereskan rumah, menyapu, mengepel, mencuci, menyetrika, bantu-bantu masak. Nah itu pembantu. Nah pembantu ini zaman dulu itu namanya budak. Nah satu hari Paulus itu bertemu dengan seorang budak bernama Onesimus. Apa ceritanya? Yuk kita ikutin ya. Di sebuah kota namanya Kolose ada seorang kaya raya namanya Filemon. Filemon itu punya banyak sekali budak. Budak-budak itu ada yang macam-macam pekerjaan. Nah salah satu budak itu namanya Onesimus. Apa sih budak itu? Budak itu sebenarnya nggak sama dengan pembantu. Kalau pembantu kan mereka bisa punya kebebasan untuk pulang ya. Kalau lebaran mereka pulang, atau misalnya ada keluarganya yang sakit, mereka juga bisa pulang. Tapi kalau budak nggak bisa pulang, mereka dibeli oleh majikannya. Mereka setelah dibeli, semua hak kehidupannya itu ada di tangan tuannya. Jadi mereka tidak boleh lagi pulang, tidak boleh lagi ketemu keluarganya, terus ada di rumah majikannya. Dan kalau mereka itu si budak itu melarikan diri, hukumannya berat sekali. Jadi kalau mereka itu bisa bebas, itu karena majikannya memberikan kebebasan. Jadi budak itu susah ya. Nah ini satu hari nih di dalam rumahnya Filemon itu ada salah satu budaknya bernama Onesimus melakukan suatu kesalahan. Kesalahannya itu begitu besar sehingga Onesimus ini merasa takut. Sehingga dia tuh memutuskan untuk melarikan diri. Kalau melarikan diri, kalau ketangkep, hukumannya apa? Berat sekali. Jadi
saking takutnya dia melarikan diri keluar kota, ke kota yang lebih jauh lagi, yaitu ke kota Roma. Nah, dalam kota Roma itu satu hari dia bertemu dengan Paulus. Paulus ini bertemu dengan Onesimus. Nah, Pak Paulus itu membimbing Onesimus itu untuk mengenal Tuhan Yesus. Setelah Onesimus untuk mengenal Tuhan Yesus, dia merasa menyesal sekali. Perbuatan-perbuatan yang jahat yang dia perbuat, perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang dia perbuat, dia sangat menyesal dan dia mau bertobat dan dia mau berubah menjadi seorang yang berguna. Nah, setelah itu Pak Paulus ini menulis surat nih kepada siapa? Kepada majikannya Onesimus, karena Pak Paulus ini mengenal Filemon, majikannya Onesimus. Dia menulis untuk memaafkan Onesimus. Dia tulis, Pak Filemon, saya menulis surat ini, tolong terima kembali Onesimus. Maafkan dia segala kesalahannya. Kalau dia berutang, biar utangnya itu ditimpakan kepada saya deh. Nanti saya akan bayar kepada Pak Filemon. Jadi tolong ya, terimalah Onesimus itu sebagai saudara di dalam Tuhan. Dan di akhir tulisannya, Paulus itu juga menulis, Onesimus itu yang artinya berguna, dulunya tidak berguna, sekarang berguna untuk Paulus, untuk Filemon. Nah, setelah itu surat itu dikirim lewat pos, bukan. Surat itu dibawa sendiri oleh Onesimus langsung kepada Filemon. Nah, dari cerita ini kita akan belajar bahwa kita harus mengasihi pembantu kita. Kenapa kita harus mengasihi pembantu kita? Karena itu adalah perintah Tuhan. Tuhan mengatakan bahwa kita yang percaya pada Tuhan harus mengasihi sesama kita semua seperti diri kita sendiri. Dan juga setelah itu, yang kedua, itu yang pertama ya. Yang kedua, kita ini harus juga mau berterima kasih. Bagaimana berterima kasih? Nah, pembantu-pembantu ini mereka kan bekerja kepada kita ya, melakukan semua tugas-tugasnya. Dan setelah melakukan tugas-tugas sudah selesai semua, kita jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih ya kepada mereka. Kita pun jangan ngomongnya kasar pada mereka. Hei mbak, tolong ambil itu. Jangan, tapi ya dengan sopan. Mbak, tolong ambil itu, gitu ya. Terus bagaimana yang ketiga? Yang ketiga, kita juga harus membagikan makanan kepada mereka. Kalau kita makan apa, bagilah kepada mereka ya. Dan juga berikan mereka baju-baju yang baik, baju-baju yang bagus. Dan juga kalau mereka butuh pertolongan kita jangan tutup mata, jangan menghindar. Tapi semampunya kita tolong mereka. Nah, udah gitu, kenapa kita harus melakukan itu semua? Ayo, kenapa? 1, karena kita adalah anak-anak Tuhan. Tuhan udah menyuruh kita nih untuk selalu mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri. Jadi kita harus mengasihi pembantu juga. Karena apa? Pembantu juga adalah ciptaan Tuhan. Tuhan juga sayang kepada pembantu. Jadi itu kita harus lakukan karena kita anak-anak Tuhan. Terus yang kedua, kita juga harus bersyukur karena dengan hadirnya pembantu atau supir di rumah kita, itu akan membantu meringankan pekerjaan-pekerjaan kita. Jadi itu semua juga adalah pemberian Tuhan. Tuhan memberikan pembantu kepada kita. Kita pun harus menghargainya dan mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, begitu. Adik-adik kalau misalnya nggak ada pembantu, kan kita juga susah ya
aduh gimana ya, jam misalnya nggak ada pembantu, kita juga nggak bisa harus bantuin mama ngepel, bantuin papa nyuci mobil ya. Tapi kalau udah supir, mobil bisa dicuci sama supir. Terus kalau pembantu yang ngepelin ya, pembantu juga bantu ini, bantu itu. Jadi kita pun harus sopan, sayang, dan berterima kasih kepada Tuhan. Nah, saat ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, saatnya untuk berdoa. Kita berdoa lagi ya. Tutup matanya. Kita akan menutup ibadah kita pagi ini dengan berdoa. Semua adik-adik ikut Lause Mali ya, berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan Yesus telah memberikan kami banyak hal yang indah, yang baik dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan tentang kami harus menyayangi pembantu karena Tuhan yang memberikan perintah dan kami harus taat. Terima kasih ya Tuhan atas semuanya ini. Pimpin kami untuk selanjutnya, untuk 1 minggu yang akan datang. Tuhan, terima kasih sekali lagi. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dadah adik-adik. Selamat pagi, selamat hari Minggu.